والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسير بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى الروح صاحب الكتاب الإمام بالإرشاد غاية العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله فصل. واعلم أيها المريد أن أول الطريق صبر وآخرها شكر وأولها عناء وآخرها هناء وأولها تعب ونصب وآخرها فتح وكشف وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية العرب، وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه. ومن أسس جميع أموره على الصبر الجميل حصل على كل خير ووصل إلى كل معمول وظفر بكل مطلوب. واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة تأمره بالشر وتنهى عن الخير، فإن جاهدها الإنسان وصبر على مخالفة هواها صارت لوامة متلونة لها وجه إلى المطمئنة وجه إلى الأمارة، فهي مرة هكذا ومرة هكذا، فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمة الرغبة فيما عند الله صارت مطمئنة تأمر بالخير وتستلذه وتأنس به وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفر منه. Faslun, pasal. Wa'lam, maka ketahuilah ayyuhal murid, wahai para murid, anna awwalat tariq, sesungguhnya jalan pertama dari setiap orang yang ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah dan lain sebagainya, itu jalan yang pertama atau langkah pertama adalah sabrun, kesabaran. Wa akhiraha syukrun, jalan tersebut awalnya adalah sabar dan akhir daripada jalan tersebut adalah bersyukur. Hadiahnya itu kita bersyukur. Kita melihat yang namanya syukur itu logikanya kan kebahagiaan, hadiah. Maka orang tersebut bersyukur. Wa awwalaha ana, pertamanya jalan yang ditempuh seorang hamba itu adalah susah atau sulit. Wa akhiraha hana, akan tapi akhirnya itu adalah suatu kebahagiaan. Wa awwalaha ta'ab, jalan pertamanya adalah suatu ta'ab, susah. Wa nasab, capek. Wa akhiraha fathun wa kashf, akan tapi akhir daripada jalan tersebut, penghujung jalan tersebut adalah fath, suatu
futuh dari Allah, wa kashf dan keterbukaan, wa wusulun yaitu sampai ila nihayatil Arab, sampai di pada penghujung al-Arab, yaitu kehendak atau ujung daripada harapan. Ujung daripada harapan tersebut. Wadzalika, dan itu semua adalah ma'rifatullah. Sampainya di situ itu semuanya itu adalah suatu makrifat kepada Allah. Ujung jalan itu semuanya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wusulu ilaih, dan sampai kepada Allah. Wal uns bih, dan berbahagia bersenang-senang dengan Allah. Wal wukuf, dan berhenti fi karimi hadratih, di dalam hadratnya Allah yang maha mulia. Bersama siapa? Ma'a malaikati, bersama para malaikatnya, baina yadihi, di hadapan Allah. Oleh karena itu, waman, dan barang siapa assasa, telah mendirikan jami'a umurihi, seluruh urusan-urusannya, seluruh perkaranya, ala sabri al-jamil, dengan kesabaran yang indah, hasala ala kulli khair, maka dia pasti akan mendapatkan seluruh kebaikan. Wa wasala ila kulli ma'mul, dan dia akan sampai di setiap apa yang dia cita-citakan. Wa dhafira bi kulli matrub, dan dia akan memperoleh setiap apa yang dia inginkan. Maka ketahuilah, annan nafs, sesungguhnya hawa nafsu, takunu awwalal dia itu hawa nafsu menjadi urusan perkara pertamanya itu adalah al-ammarah, atau di sini ammaratan. Nafsunya tersebut ammarah. Nanti insya Allah kita jelaskan nafsul ammarah itu apa. Ta'mur bisyarr, nafsu tersebut selalu mengajak kepada keburukan. Wa tanha 'anil khair, selalu mencegah daripada kebaikan. Kalau diajak baik, males. Diajak baik, alasannya mau macam-macam. Fa'in jahadahal insan, tapi kalau manusia jahadah, bermujahadah di dalam nafsunya tersebut, wasabara 'alal mukhalafah, dan dia bersabar di atas seluruh yang namanya pelanggaran, dan bersabar atas melanggar atau menentang hawa nafsunya, sarat lawamatan, maka dia akan menjadi nafsu lawamah, nafsu yang lawamah. Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamatan itu selalu menyesal. Mutalawwinatan, yang berwarna-warna. Laha wajhun, nafsu tersebut memiliki wajah. Yang satu ilal mutmainnah, menuju kepada nafsu mutmainnah. Wajhun ilal ammarah, dan nafsu yang wajah satunya menghadap ke nafsu al-ammarah. Fahiyya, maka nafsu yang tadi dikatakan lawama itu marratan hakada wa marratan hakada, kadang menuju ke lawama, kadang menuju ke ammarah, kadang menuju kepada mutmainnah. Fa'in rafaqa biha, tapi kalau pelan-pelan, wasara biha, dan berjalan dengan nafsu tersebut, yaquduha bi'azimatir raghbah, dengan cara memegang tali kendalian semangat fima indallah, terhadap apa-apa yang di sisi Allah, sarat mutmainnah, maka nafsu tersebut menjadi nafsu mutmainnah. Apa itu? Ta'muru bil khair, selalu mengajak kepada kebaikan, wa tastalidzuhu wa ta'nasu bih,
dan merasa nikmat akan kebaikan, wa ta'nasu bi dan senang terhadap kebaikan. Wa tanha 'anil syarr. Nafsul mutmainnah itu mencegah daripada keburukan, wa tanfir anhu, kabur. Tanfir itu kabur atau menjauh, anhu daripada keburukan, wa tafirru minhu dan lari daripada keburukan-keburukan tersebut. Ini pasal pembahasannya ini luar biasa hadirin. Ya. Ini mendidik kita sebenarnya. Apa penyebab kita ini kurang sabar dalam setiap ibadah? Apa penyebab kita ini kurang sabar terhadap segala kebaikan? Kadang kita ini melakukan sesuatu ya istiqomahnya kurang. Mau berangkat ke majelis, ada aja urusannya. Nanti kadang mau keluar, mikir bensin. Mau keluar, mau berangkat, aduh, jauh. Nanti belum berangkat, masih keluarkan sepeda motor saya, delok langit, wah mendung kira, hutan nih kemarin. Macam-macam. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan faslun, suatu pasal, wa'lam, maka ketahuilah wahai orang-orang yang murid, orang-orang yang menginginkan jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginginkan Allah, anna awwalut tariq, sesungguhnya jalan atau langkah pertama. Sebelumnya kapan hari dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Haddad langkah pertama juga. Artinya yaitu jalannya itu banyak. Kita mau melakukan apapun, itu juga kita harus mempersiapkan yang pertama seperti taubat. Taubat kepada Allah. Ini mau ngamal, taubat dulu. Lalu kemudian sebelumnya juga mengingat, memahami amalannya. Kemudian sekarang juga dikatakan oleh Imam Al-Haddad, jalan pertamanya sabar. Sabar itu langkah pertama. Wa akhiraha syukur. Kalau sudah sabar, dia akan nyampe kepada tujuannya, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ya sabar ini yang susah. Langkah pertama itu susah. Nah kalau langkah pertama ini harus sabar. Apapun itu, mau sholat 5 waktu, yang wajib-wajib, ataupun yang sunnah, sabar. Makanya itu wasiat yang paling utama itu yang 2 kemarin itu yang dikatakan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berwasiat kepada hak dan berwasiat kepada sabar. Apapun itu, ingin sukses ya sabar. Kuncinya pertama sabar. Ya. As-sabru kasibri murfi madhaqihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam. Jadam itu apa? Jadam itu bentuknya kayak hitam gitu. Pahitnya minta ampun. Nah sabar itu ya pahit pertamanya. Lakin awaqibuhu, akan tetapi hasilnya ahla minal asal. Yang awalnya pahit tapi hasilnya nanti menjadi lebih manis daripada madu. Mau apapun sabar ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diperintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha. Bersabarlah. Sabarkanlah dirimu. Atau bersabarlah dirimu ma'al ladzina yad'un, bersama mereka orang-orang yang berdoa, memanggil, menyeru Rabbahum, Tuhan mereka, ya Tuhan mereka, bukan Tuhan, Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang, yuriduna wajha, yang dia inginkan adalah Allah. Kalau sudah sabar, hasilnya nanti syukur. Nah, makanya saya katakan tadi logikanya kalau orang yang namanya bersyukur itu berarti dia sudah mendapatkan nikmat. Kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Orang lomba dapat hadiah. Ya.
diberi sama panitia, salaman, syukur, terima kasih. Itu bersyukur. Nah kalau kita sabar dari awalnya, kita akan mendapatkan itu yang namanya syukur. Kita akan mendapatkan yang namanya hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalaha ana, apapun yang di dalam agama ini, ibadah, taat, takwa dan lain sebagainya itu awalnya awalnya sulit. Orang habis tobat, pengen hijrah, jadi sulit. Ya. Dan ketika kita berjalan di jalan ini memang akan menemukan kesulitan. Kalau kepingin gampang nggak ada. Ya. Kisah-kisah para anbiya, para rasul itu sudah jelas bagaimana yang kesulitan yang mereka hadapi. Ya. Nah tapi dikatakan Imam Haddad awalaha ana, pertamanya itu memang susah, sulit. Wa akhirah ana, akan tapi akhirnya adalah kebahagiaan. Para solehin itu gitu, mujahadah, sulit luar biasa. Yang menuju kepada Allah itu bukan 1-2 orang. Yang pingin balasan dari Allah itu bukan 1-2 orang. Apalagi kalau orang-orangnya itu kalau di daerah ya, seperti halnya daerah-daerahnya para sholihin yang orang mujahadah, sekampung mujahadah kayak di Tarim Hadramut misalnya ya. Di kota Tarim itu yang mujahadah banyak. Ya. Jadi nggak susah bagi mereka. Ya, penyemangatnya banyak. Tapi juga antriannya banyak. Tapi kalau di Indonesia ini ya banyak sebenarnya. Cuman dibandingkan ahli taatnya dan ahli maksiatnya masih banyak mana? Maksiatnya. Nah itu kadang-kadang sulitnya di situ itu kadang-kadang ya. Tapi begitu kita mengamalkan ketaatan di satu tempat yang di situ banyak orang lalai kepada Allah, maka kualitasnya itu lebih kualitas dan kuantitas ya. Jumlah pahalanya itu pun lebih banyak. Ya. Makanya itu zikir ya, zikir di dalam pasar itu, zikir masuk ke dalam pasar itu pahalanya banyak. Ya. Bahkan dikatakan lebih banyak daripada pahalanya zikir di dalam masjid. Tapi bukan berarti kita orang mlebu pasar terus ya, terus kemudian tak zikir nang pasar wae, ala apa nang masjid. Ya enggak, ingat Rasulullah SAW dia bersabda ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Kenapa? Karena masjid tempatnya orang masuk ingat Allah, sedangkan pasar ketika masuk di situ banyak orang yang lalai. Masuk ke dalam pasar. Ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena siapa yang masuk ke dalam pasar kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka hutta anhu alaf sayyi'ah wa rafa'a Allahu alaf hasanah. Ada rajah wa a'ta alaf hasanah. Karena siapa yang masuk di situ akan diberikan satu mengucapkan zikir tadi, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali itu. Ya, sekali mau baca berapa kali ya enggak masalah. Tapi sekali saja itu pahalanya diberikan oleh Allah 1 juta pahala. Dihapus 1 juta kesalahan. Ya. Diangkat 1 juta derajat. Loh kok gitu? Di masjid bagaimana? Wallahu a'lam pahalanya di masjid. Cuma ditunjukkan masuk pasar baca itu besar pahalanya. Loh kenapa? Karena tempatnya lalai. Orang lupa di sana. Orang lebih mikirkan jual beli, muamalah. Ya. Nah itu. Begitu juga kita kalau tinggal di satu tempat. Ya. Tempatnya itu banyak orang yang lalai, sedangkan di situ antum berbuat baik, pahalanya lebih besar. Itu mafhumnya daripada hadis tersebut. Pertama susah, sulit.
tapi akhirnya senang, bahagia. Awaluha ta'abun wa nasab. Pertamanya itu susah dan payah. Akan tetapi akhirnya fathun wa kashf. Akan tetapi akhirnya adalah futuh dari Allah. Kashf, dibuka hijab oleh Allah. Wa wusulun, dan sampai ila nihayatil arab, sampai kepada ujung daripada harapan atau keinginan. Nah, yang ini luar biasa hadirin. Jangan dibayangkan keinginan ini duniawi ya. Wah, aku nak ibadah ini kok duitku akeh, aku nak ibadah ini rezekiku akeh. Enggak. Ya. Tidak ada yang lebih luar biasa dibandingkan seseorang itu dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diridhoi Allah itu apa ae dikai. Tapi bagaimana cara kita untuk menggapai ridhonya Allah? Ya ini caranya. Sabar. Susah, memang pasti susah. Bidha'atullahi ghaliyah. Apapun yang ada di sisi Allah itu mahal. Makanya untuk mendapatkannya susah. Tapi bukan nggak bisa, bisa. Yang diperlukan itu adalah kesungguhan. Kalau orang sungguh-sungguh dia akan sabar. Orang sakit, kepingin waras, ya sabar. Tapi dengan sungguh-sungguh. Ya, minum obatnya, kemudian bagaimana caranya dia, rutinnya obatnya, diminumnya tiap waktu ini, tiap waktu itu. Dengan rutin itu dia dapat kesembuhan. Ya, begitu juga kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, dan itu akhirnya itu apa? Seluruhnya itu adalah ma'rifatullah. Oh. Ma'rifatullah. Orang tersebut akan sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Orangnya dengan namanya arif billah. Ya, wali-wali itu. Ya, wali-wali itu. Wal wusul ilaih, sudah sampai di hadapan Allah. Wal unus bih, senang, bersenang-senang dengan Allah. Kongon ibadah itu enak, ya. Ringan kakinya, ringan badannya. Mau diajak ibadah itu ringan, diajak enak baik itu enteng luar biasa. Itu hasilnya itu di situ. Wal wuquf fi karimi hadratih, dan berhenti atau berdiri fi karimi hadratih, di dalam kemuliaan hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Ma'a malaikatihi, para malaikatnya. Nah, ini yang dikatakan ada satu orang Maghribi. Orang Maghribi ini orang Maroko ya. Orang Maroko ini dia itu berangkat haji. Ketika sampai dalam berangkat haji, ini kisahnya itu besar. Dia tulis harian, buku harian. Dia itu berangkat haji, pas pulang dia itu penasaran dengan tulisannya bapaknya atau ceritanya bapaknya. Dulu bapaknya itu cerita di satu negeri, ada satu negeri katanya. Di daerah Yaman, tepatnya di Hadramut. Nama kotanya adalah Tarim. Itu di Tarim itu diceritakan kalimat yang nggak pernah bisa dilupakan oleh Maghribi tersebut, atau orang Maghribi ya, orang Maghribi atau orang Maroko. Kalimat yang nggak bisa dilupakan itu adalah satu kalimat, innahum bil malaikati ashbah. Orang-orangnya itu sama malaikat mirip. Kota Tarim, Tarim Hadramut. Innahum bil malaikati ashbah. Mereka itu sama malaikat mirip. Dan itu di zamannya, kalau nggak salah zamannya Al-Imam Al-Idrus di bawahnya. Itu kurang lebih zamannya Sunan-Sunan. Zamannya Sunan-Sunan. Iya. 600, 700 tahun kemarin. Kejadiannya ini. Akhirnya si anak itu penasaran, pulang haji naik kapal. Sampai kapal itu ke kota Aden.
Dari kota Aden kemudian naik bersama satu orang dibimbing sampai ke kota Tarim. Naik onta gitu ya. Sampai ke kota Tarim. Di kota Tarim kemudian ditaruh di satu tempat. Ini ada orang tamu dari Maghrib ini dia kepingin di kota Tarim. Siapa yang mau menjamu ini dibawa ke satu orang. Di satu orang itu kemudian kehidupannya luar biasa. Dan dia mendapatkan di satu tempat masjid namanya Masjid Al-Qom, Masjid Ba'alawi. Masjid Al-Ba'alawi. Itu masjid di dalam masjid itu cahayanya nggak pernah padam. Kenapa cahayanya nggak pernah padam? Karena orang yang masuk masjid itu bawa lampu sendiri, lilin gitu atau lampu coblek ya sendiri. Itu ditarik, dia sholat di masjid. Ya berarti masjidnya bukanya 24 jam nih. Saiki ya Indomaret itu bukan 24 jam. Masjidnya tutup. Ini masjidnya buka 24 jam. Taruh lampu, Allahu Akbar, masjidnya terang gara-gara lampu tersebut. Ini orang nggak pulang kecuali sudah beberapa orang masuk bawa lampu sholat di situ juga. Sampai kapan? Itu mulai dari setelah Isya sampai subuh. Silih berganti itu orang. Ya qiyamul lail tadi. Nah orang Maghrib ini nggak terbiasa dengan kehidupan gitu. Diajak sama Sohibul Bait yang punya rumah tadi itu. Ayo melak aku. Kemana? Katanya kamu kepengen tahu kehidupannya orang Tarim. Ayo ikut saya. Dijak. Diajak sholat di Masjid Ba'alawi, dipikir umat sembahyang mulai. Nggak mulai-mulai. Pada Maghrib tersebut kemudian sampai beberapa hari di kota Tarim dia menyerah. Dia mengatakan wallah innahum bil malaikati asbah. Mereka ini sama malaikat 11-12. Sama. Ibadah ilmu, ibadah ini wis gitu-gitu tok. Itu kehidupan mereka. Ya ujung-ujungnya mereka itu di zaman mereka itu ya, yang namanya anak kecil durung tumbuh kumis atau kumisnya kayak untuk keluar bulu halus di kumisnya ini sudah kasyaf. Itu nyata loh. Kota Tarim Hadramut. Makanya dikatakan itu Baldatul Aulia ya. Anggo sidahil ana ya. Baldatul Aulia ya. Itu benar. Bukan yang punya Gosida ya. Saya yang punya Gosida yang bikin Gosida itu kalau nggak salah Bapi Aldo itu. Itu yang bikin. Ya. Itu yang bikin itu Bapi Aldo itu. Tapi luar biasanya memang kenyataan itu Baldatul Aulia. Berkat doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan tumbutul wali, tumbutul wilayah kanabatil bagal alal ard. Tumbuhnya para wali-wali di kota Hadrat di Tarim itu seperti tumbuhnya rumput-rumput di bumi, di tanah. Karena banyu titik lah, suwe kan muncul ya. Padahal bijinya apa dari mana kan nggak tahu. Muncul. Itu wali itu seperti itu di kota Hadramut. Sampai ada satu orang, saya dapat cerita itu di kota Tarim itu ada satu orang dia bisa melihat arwahus sholihin. Suatu ketika hadir di dalam Hadrat Segaf. Hadrat Segaf itu hadrat kemubanan. Ya. Itu usianya kurang lebih sudah 800 tahunan. Hadrat Segaf itu. Mulai daripada Al-Imam Segaf, Abdurrahman bin Muhammad Segaf. Nah, itu hadir satu orang ini. Bukan zaman dulu, ini zaman-zaman ya Allah berapa 20 tahun kemarin lah. Itu kalau hadir di situ itu orangnya diam, nanti ngeliat suasana gitu. Nggak taunya ada waktu tertentu di hadroh itu orang itu kalau dikatakan apabila ngangkat tangan berdoa Allah kabulkan doanya. Ya. Itu kalau nggak salah waktu sebutan ya Umar wa Bu Umar wa akhwat Umar syailillah itu di situ ada.
La ilaha illallah. Itu angkat tangan semua itu. Doa macam-macam orang. Semasjid itu doa semuanya angkat tangan. Orang itu doa gini sambil lihat atas-atas terus ngomong, Imam Segaf datang. Imam Muhdhar, Sayyidina Umar Muhdhar datang. Turun, ya mereka ngelihat arwah solehin. Dan yang luar biasa bukan itu. Mereka melihat itu luar biasa, tapi yang luar biasa lagi dia ngomong, orang seperti saya di kota Tarim 1000 orang. Lebih tinggi makomnya di atas saya 1000 orang. Lebih tinggi makomnya dari anak dan mereka 1000 orang. Itu di kota Tarim. Berarti apa? Wali itu kayak apa di sana itu? Dan insya Allah dari situ semuanya itu tidak berkurang sama sekali. Itu para solehin. Kok bisa seperti itu? Mujahadahnya luar biasa. Mujahadahnya itu luar biasa. Mereka sampai-sampai dikatakan innahum bil malaikati asbah, mirip avec malaikat. Lah ini disebutkan orang yang sudah kayak gini sabar, ya. Tapi tetap terus usaha, ujung-ujungnya mereka akan seakan-akan wuguf, berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya. Mirip sama para malaikat. Man asasa jami umurihi ala sabr jamil, barang siapa ya, yang mendirikan seluruh urusannya dengan sabar. Sabar, hadir majelis sabar, sholat sabar. Qiyamul lail sabar. Semuanya sabar, khidmah sabar. Ya. Apapun itu yang dalam kebaikan dia bersabar melakukannya, hasala ala kulli khair, maka dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Wa wasala ila kulli ma'mul. Dia akan sampai kepada setiap ma'mul, cita-cita. Dapat cita-citanya. Karepe oleh. Ya. Makanya saya selalu apa namanya sama anak-anak jamaah majelis ya. Wis bakal seneng. Nah, saya bilang gitu. Ya. Anda akan bakal bahagia ketika Anda selalu seperti itu, khidmah sama majelis, hadir majelis, seneng. Ya. Ibadah itu bakal membawa kesenangan. Wa dhafira bi kulli matlub, dan dia akan mendapatkan seluruh apa-apa yang dia inginkan. Matlub, apa yang dia inginkan. Maka ketahuilah annan nafsa takunu fi awalil amr ammaratan. Sesungguhnya ya, nafsu itu di awal-awalnya ammarah. Apa itu ammarah? Ngajak kepada keburukan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammarati bisu illa man rahimah illa ma rahimah rabbi. Nafsu itu mengajak keburukan. Ammarah bisu itu pertama. Kedudukan nafsu ada berapa? Nafsu itu ada 7. Nafsu itu ada 7. Hawa nafsu keluar 7. Tapi ini yang pertama adalah ammarah bisu. Nafsu itu yang pertama nafsul ammarah. Gawean itu kerjaannya nafsul amarah itu cuma ngajak nang elek-elek toh. Diajak kebaikan berat, luar biasa. Ayo tahajud. Ngantuk. Ayo majelis. Waduh, saya ono urusan aku, kadung niat cangkruk. Oh, no. Ayo ini, ayo itu pasti beratnya minta ampun. Ayo sholat. Sembahyang apa? Isya. Oh, Isya itu suwe. Ya waktu ini sampai subuh. Ayo begini, ayo begitu, baik-baik nggak mau ditolak. Kenapa? Karena ini nafsu pertama, ammarah bisu. Pasti ngajaknya kepada keburukan. Itu pertama. Nafsu yang kedua apa? Setelah nafsul ammarah ini dididik menjadi nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? La uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Allah sudah menjelaskan tentang nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini talum ya, bisahibiha. Dia akan membawa kepada penyesalan. Ya. Aku nyesel enggak sembahyang sunnah. Aku nyesel enggak bisa begini. Aku nyesel enggak bisa begini. Ya.
Dia setiap jatuh kepada suatu perkara buruk, dia akan menyesal dan kembali kepada kebaikan. Itu nafsul lawamah. Nafsu yang ketiga itu nafsu mulhamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, nafsul mulhamah ini dia memahami mana yang baik, mana yang buruk. Nah, nafsul mulhamah ini setelah hati itu sudah tertitik. Itu dari nafsul lawamah itu naik peringkatnya. Itu kalau nggak salah di tarekah itu ada wiridnya, ada zikirnya. Nafsul amarah suruh baca zikir 10.000 la ilaha illallah. Nafsul kemudian lawamah itu Allah 10.000 kali, 10.000 kali. Kemudian mulhamah hu sampai nanti ada ya hayyu 1000 kali. 10.000 atau 1.000 kali, 10.000 kali. Itu ada zikirnya. Nah, kemudian mulhamah itu dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Itu mulhamah. Itu sudah luar biasa itu hadirin. Itu sudah luar biasa. Itu ibarat itu wali. Ibarat itu sudah luar biasa. Nah, di atas nafsu tersebut ya, itu tadi berapa? 1 2 3. Di atas 3. Amarah, lawamah, mulhamah. Nafsu yang keempat itu mutmainnah. Itu mutmainnah itu nek sampean delok wong-wong tuwek-tuwek ya. Ndak ngereken apa-apa, berangkat nang masjid waktu ini petang subuh lugu. Zikiran turu sampai ngantuk keturun. Nah, itu orang-orang seperti itu tuh itu nafsunya mungkin nafsu sudah mutmainnah. Gawaane kepengin tenang ya. Saya cuma kepingin ibadah. Ya. Tapi itu ucapan dengan bukti. Bukan kita orang, aku ini cuma kepingin ibadah, tapi pacaran terus. Tak bisa. Itu jawab orang kayak gitu, itu sudah nafsunya mutmainnah, tenang bawaannya itu. Kalau melakukan ibadah itu tenangnya luar biasa. Itu mutmainnah. Ya. Kemudian setelah mutmainnah ada nafsu radiyah. Radiyah itu nafsunya ridho dengan apa-apa yang telah diberikan sama Allah SWT. Benar-benar ridho, rela, puas, senang apapun yang dilakukan oleh Allah SWT senang. Nah, kalau sudah radiyah maka ada namanya mardiyah. Nafsu tersebut benar-benar diridhoi oleh Allah. Setelah ridho baru diridhoi. Itu mardiyah. Itu sudah 6. Nafsu yang ketujuh itu nafsun kamilah, nafsu yang sempurna. Sudah ridho, diridhoi Allah, sempurna, benar-benar sempurna itu nafsu. Itu ketujuh nafsu. Ketujuh hawa nafsu. Tapi yang pertama ini ammarah bisu, iki sing ruwet. Enggak bisa orang itu begitu begitu muncul ya, berkembang dalam keadaan sudah menjadi nafsunya lawamah ataupun nggak bisa. Itu harus didikan dulu, memahami Allah Subhanahu wa taala, belajar akhlak, tasawuf, raqaiq itu ilmu-ilmu yang lembut. Apa ilmu-ilmu yang lembut itu? Ilmu-ilmu supaya kita ini menjadi pribadi yang pantas, ya, penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Itu belajar gitu saja. Belajar sampai nyantol tel. Nanti itu muncul nafsu yang namanya nafsu lawamah. Dengan belajar itu saja otomatis nanti berpindah dari nafsu lawamah. Nah, kemudian bukan berarti nafsu lawamah itu enggak maksiat, ya bisa jatuh ke maksiat tapi nyesel. Itu yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, rubba maksiatin ya. Rubba maksiatin tarithu dhul wal inkisar khair min ta'atin awrathat izzan wastikbarah. Berapa banyak orang itu bermaksiat
Tapi setelah maksiat menyebabkan dirinya itu nyesel, hina, tobat. Ya. Itu lebih baik daripada orang berbuat taat. Tapi ketika selesai taat, dia sombong, merasa hebat, merasa bersih, suci, dan lain sebagainya. Bayangkan kayak gini ini. Ya. Maksiat tapi tobat itu lebih baik daripada taat tapi sombong. Nah itu. Itu nafsul lawamah kemudian ya. Ta'mur bisyar. Nafsul ammarah itu mengajak kepada keburukan. Wa tanha 'anil khair. Ini dijak api mesti abot, mesti tercegah. Itu nafsul ammarah. Lihat aja kita, introspeksi diri kita. Ini nek dijak maksiat abot enggak? Oh, kalau dijak maksiat berat. Oh, ini berarti ada kebaikan. Tapi nek dijak maksiat wenteng. Dijak taat abot. Oh, itu amarah berarti. Karena nafsul amarah itu pasti ngajaknya kepada kemaksiatan, keburukan. Apabila manusia itu bermujahadah untuk menghabiskan atau untuk membinasakan atau mendidik nafsu tersebut, nafsunya nggak bisa hilang ya. Cuman sifat daripada nafsu tersebut berubah. Kalau manusia itu berusaha sampai nafsunya tadi berubah menjadi nafsu lawamah dan sabar, nafsu itu ditolak pertama masih bangkang, ditolak kedua sudah mulai lemah. Kalau sudah 3, 4, 5 kali nafsu tadi berubah sifatnya. Nafsu tadi berubah sifatnya dan itu pasti. Ya. Makanya diibaratkan oleh Imam Al-Busiri wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fadil. Nafsu itu katifil seperti anak bayi. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau dibiarkan syabba ala hubbir radha, dia akan berubah terus menerus berkembang nyusu terus. Enggak mau, tidak mau lepas dari susu, dari ASI enggak mau. Wa in taftim huyan fatim. Tapi kalau disapih ya. Wes, mari mandek. Mau nyusu susu enggak? Mau nyusu susu enggak, dikasih air, dikasih apa caranya? Sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Enggak mau. Itu anak bayi. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu kalau ditolak pertama, ya, keinginannya masih. Kedua, ketiga, selesai itu hilang. Kejar. Aku harus oleh HP. Wah, HP iPhone 15 Pro Max. Wah, aku harus. Lawan. Pertama. Besoknya mimpi Pro Max ini mau. Lawan enggak orang sing luwih dipotokno, ada yang lebih ada yang lebih dipakai. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali selesai. Hilang enggak kepingin manek. Sedadak kepingin lagi. Nah, itu caranya seperti itu. Ya. Itu nafsu. Tapi bedanya ngajaknya keburukan. Nah, tutup majelis enggak ngelawan hawa nafsu. Lu majelis hawa nafsu tak ketak. Enggak kayak gitu. Ini kalau diajak kebaikan cepet, tapi kalau diajak yang sia-sia, keburukan, lawan. Nanti dia akan tertolak dengan sendirinya, terdidik. Makanya wasabara ala mukhalafati hawaha, dan dia bersabar mengingkari hawanya, hawa nafsunya, sorot lawamah, maka hawa nafsu tersebut akan menjadi nafsu lawamah. Amarah kalau ditolak terus akan jadi lawamah. Mutalawwinatan, yang berwarna-warni, yang memiliki satu memiliki wajah, arah. Satu menghadap ke mutmainnah, yang satunya lagi menghadap ke amarah. Itu adalah nafsul lawamah. Lo kadang mana? Kadang ke mutmainnah, diajak ibadah gelem, diajak ke maksiat ya gelem sisan. Nah, kalau sudah kayak gini bagaimana ya caranya? Cara yang orang tersebut
Caranya dibiasakan. Kata Imam Al-Haddad juga. Ya. Begitu juga para sholihin. Saya ingat itu disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Guru kita Al-Habib Al-Jufri. Beliau sampai mengatakan ini. Jangan mandek-dek. Nafsu itu kalau sudah berhenti plek. Apa dijak maksiat nggak gelem, dijak taat ya nggak gelem. Nafsu lawwamah ini butuh yang namanya didikan. Cara mendidiknya bagaimana? Pertama, itu seperti sampai dikasih contoh seperti keledai. Himar itu keledai ya. Keledai itu kadang-kadang sudah dinaiki, nek wis waktune dhek punya keinginan nggak ngapa-ngapain, itu keledai walaupun di tengah jalan mandek, blak, dia apa-apa ndak iso, ditarik ngelawang, disurung dijejek, yang dorong ditendang. Nah kalau sudah kayak gini bagaimana? Ditunggu sampai kapan? Sampai himar atau keledai tadi itu mau berjalan sesuai kehendak dia. Itu himar, keledai. Kalau sudah sampai rumahnya, nah itu baru dididik lagi itu keledai. Cara mendidiknya nggak dikasih makan, atau makannya dikurangi. Kalau biasanya dikasih makan sehari 2 kali pagi sama sore, ya, waktu itu sehari saja, dan itu dikurangi. Didikan pertama. Didikan keduanya bagaimana? Didikan keduanya, keledai tersebut disuruh membawa barang yang lebih berat dari biasanya. Kalau biasanya bawanya cuma 50 kilo, sekarang dikasih berat 1 kintal. Tapi tidak sampai dalam batas zalim. Ya. Pokoknya seket ya. Kalau ngomong sampai keledainya misalnya. Biasanya kalau tak gawe 50 saiki, kalau tak gawe 1 ton. Mateni berarti. Ya. Mateni nek sekore. Nah, bagaimana? Ditingkatkan amalnya. Ditingkatkan amalnya. Lah manusia itu gitu. Kalau kepingin nafsul lawwamah berubah menjadi nafsul mulhamah, ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, caranya ya gitu, kurangi makan. Selesai kurangi makan, ya apalagi tambahi amal. Terdidik itu nafsu. Bisa-bisa nafsu tersebut nanti kemudian berubahnya drastis, jadinya nafsul mutmainnah. Kayak ibadah itu kayak enteng gitu loh. Kayak enteng gitu. Nah sekarang kayak misalnya antum coba sholat taraweh, coba sholat taraweh pakai Al-Quran. Rakaat pertama 2 lembar, rakaat kedua 2 lembar. Cik soro ya pertama, karena saya ngomong pertama. Tapi selesai itu antum lakukan, besoknya sholat taraweh lah di masjid-masjid yang pakai kulhu. Yang biasa al-hakumut, rakaat kulhu, wal asr kulhu. Itu kayak gak sembahyang rek. Lho wis mari iya. Cepet. Kok gak kroso. Kenapa? Karena kemarinnya sudah memikul yang banyak. Kemudian dapat yang sedikit. Lah antum kalau kepingin nafsul lawwamah berubah menjadi mulhamah bahkan sampai mutmainnah, caranya begitu. Kurangi makan. Inna ta'ama yugawi syahwah. Makan itu malah memperkuat syahwat nafsu. Makanya kalau orang banyak makan, ayo setelah banyak makannya ibadah. Buka itu loh rek. Nah, mari buka. Langsung sembahyang. Hah? Saya ini diundang buka bersama. Masjid sing undang aku. Yang undang saya ini masjid. Iku sembahyang maghrib sampai peteng. Apalagi kalau sudah makan, panganan ini warna-warna. Wah, macam-macam. Ya. Makan, begitu makan, selesai, alhamdulillah, warak ya. Warak itu nggak mari, cetek, buka, rokokan. Pas rokok-rokoknya, sing rokok-rokok, suwe mati ini, suwe enteke.
Saya pikir malaikat ini ngendekno matahari atau ya apa waktu berhenti. Enggak. Sanu apa namanya waktunya qomat itu sudah jaraknya antara adzan dengan qomatnya itu sudah berapa, hampir 15 menit. Ulama. Iku pun sembayang wis rada abot. Warken. Terawih ini mana? Lang cepet ya. Jadi seperti itu, kurangi. Caranya kurangi yang namanya makan, tingkatkan amal. Bukan kurangi makan, amalnya kurang, enggak. Tapi tingkatkan terus. Kalau sudah seperti itu, nafsu terdidik. Baru bisa berubah menjadi nafsul mulhamah atau bahkan naik kepada nafsul mutmainnah. Itu nafsul lawamah itu kadang ke sana, kadang itu lawamah. Fa in rafaqa biha wa sara biha yaquduha bi azimatir rabbah fima indallah. Kalau dia sudah mendidik itu nafsul lawamah. Sehingga nafsul lawamahnya itu tujuannya itu dengan semangat menuju kepada sisi Allah. Maka dia akan menjadi sarat mutmainnah, menjadi nafsul mutmainnah. Kalau sudah terbiasa menjadi nafsul mutmainnah. Ta'mur bil khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa tastalidzuhu, dan kemudian merasa lezat dengan yang namanya ibadahnya tersebut. Antum merasakan nikmat dalam suatu ibadah, taat dan lain sebagainya, itu berarti sudah nafsul mutmainnah. Tapi dalam satu sisi. Ada orang ibadahnya nikmat, saya nikmat kalau ibadah sholat sunnah. Berarti nafsu mutmainnahnya dalam arah ke apa namanya sholat itu, sholat sunnah dan lain sebagainya itu nafsu yang mutmainnah di situ. Tapi itu sembahyang sunnah dikerjakan terus, tapi sembahyang wajibnya enggak. Itu ada satu orang kepinginnya soge terus, tapi sholat 5 waktu enggak dilakukan. Sholat duha aktif. Ya ini kebacut, keterlaluan ini namanya ya. Itu. Waqi'ah dibaca terus. Waqi'ahnya dibaca terus, tapi amalan yang wajib-wajib ditinggal. Itu sama seperti satu orang qiyamul lail, ya, tapi subuh telat. Udah tahajud qiyamul lail luar biasa. Mulai dari jam 11, 12, 1, 2 ziarah sana orang solehin dan lain sebagainya. Sholawatan ya. Wah sholawatan, wah seneng waktu sampai jam 2 alhamdulillah ya kita sholawatan ya. Dan terus saya nanti boleh turu sembahyang subuh jam 8. Sholawatan apa kan? Ya. Dan kemudian nafsul mutmainnah itu mengajak kepada kebaikan terus. Nikmat ketika dapat kebaikan. Watak nasbi dan senang menjalankan kebaikan. Aku nek gak sembahyang kok apa ya? Saya kalau nggak sedekah itu kayak ada yang kurang katanya. Wah, itu luar biasa ya. Wa tanha anisyar, dan mencegah daripada keburukan. Itu nafsu mutmainnah. Wa tanfir anhu, kabur, menjauh. Ya. Jijik dengan yang namanya keburukan. Wa tafirru minhu, dan lari kabur daripada keburukan tersebut. Ini namanya nafsul mutmainnah. Nah, kalau nafsul mutmainnah ini luar biasa hadirin. Mudah-mudahan nafsu kita dijadikan nafsul mutmainnah. Guru kita Syekh Al-Habib Umar, saya ingat itu. Beliau itu kalau sudah baca surat Al-Fajr, ya surat Al-Fajr, beliau itu kan surat Al-Fajr terakhirnya ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beliau membaca Allahumma ij'al nafsi mutmainnah, nafsi nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik wa takhsha haqqa khasyatik. Allahumma ya Allah, jadikan nafsu kami, nafsu saya, ja'al nafsi nafsan mutmainnah, nafas yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, beriman dengan perjumpaan dengan kamu, tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik, selalu puas dengan pemberianmu. Wa tardha biqada'ik, dan ridha dengan apa? Ketetapanmu. Wa takhsha haqqa khasyatik, dan nafsu yang takut kepada engkau sebenar-benarnya rasa takut kepada engkau.
Itu kalau orang amalkan itu, insya Allah nafsunya dijadikan tenang. Urip iku enak, adem, ayem. Dan termasuk zikir tersebut adalah zikir supaya orang itu mudah menghafal. Makanya itu disebut, dimasukkan di dalam doa-doa kaum solihin, orang solihin, itu adalah doa taqwiyatul hafid, untuk menguatkan hafalan. Lah orang itu kalau hafalannya kuat itu berarti jiwanya tenang. Nek akeh pikiran iso hafal kan. Gak bisa. Akeh pikiran dah iso. Akeh utang wae iso pikiran kok. Iya. Mulai gang piro, tembusnya gang piro kan kayak gitu. Iya. Nah itu. Apa itu doanya? Allahumma ja'al nafsi nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik wa takhsha haqqa khasyatik. Itu doanya. Ya Rabb, mudah-mudahan jadikan nafs yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan setelah kita selesai doa dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in. ونزل المحاج رحمة الله سلام صلاة الحضور وحفظ المكان محمد البحري بسادة الحالي والمكان وحلق المشاهد وعدل مغاربها وغيرها روح علي حسن من حج داكر وحج نائمة بنت حج سندل والمرحومة حج ميدي رب حج كمسة والمرحومة حج سلمى والمرحومة حج سلمى بنت مطيّن والمرحوم حج كمسة والمرحوم حج منير والمرحوم حج باكر والمرحوم حج عبد الرؤوف والمرحومة نصوح بنت محمد محطيّا والمرحومة مرحتي بنت مرسم والمرحوم مرسم والمرحومة حج ميجة والمرحومة نبيه بنت حج منير والمرحوم أحمد فيصل والمرحوم نادي بنت مرحتيب والمرحوم بأكادم بن مطيان والمرحومة بوئينة بنت مطيان والمرحوم أبو طلحة والمرحوم نوفل الفارسي بن حج عباس والمرحوم عبد الهادي بن منير ثم إلى المرحومة شريفة فاضل بنت فاضل بن يحيى وصولهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وأموات تغشهم برحمة ومغفرة وأن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم مغفرة من النير وأن الله يتجاوز عن سيئاته ويبدل سيئاتهم حسنة هذه النية وعلى قدم صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا أسرفنا على لحظة أسرفنا فاكتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا الأورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي عليه عند الحب وآله وصحبه الحمد لله في البدء والثناء. Fadhal, yang mau tanya silahkan. Sudah ada yang bertanya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Hatta